Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam, akni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at, dan kita semua. Semoga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul udma yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Saudara-saudariku, di mana saja Anda berada, seiring bulan Ramadan yang telah lewat 13 hari yang lalu, banyak hikmah yang kita dapatkan darinya. Mulai kebiasaan puasa sepanjang hari, tarawih tiap malam, bangun sahur di sepertiga malam terakhir, sampai berbagai nasihat dari kultum di sela-sela sholat tarawih dan witir, serta inspirasi lain yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Di antara inspirasi Ramadan yang sangat penting kita pedomani adalah untuk optimis dalam menjalani hidup dan tidak takut bayang-bayang ke depan. Mungkin saat Ramadan mulia ini ada sebagian dari kita yang sedang dalam masalah ekonomi atau finansial. Mungkin ada yang sedang bermasalah dengan karir, bisnis, dan pekerjaannya. Mungkin juga ada yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, utamanya hubungan atau relasi antara suami istri dan problem hidup lainnya. Sebesar apapun masalah hidup, bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk tetap optimis menjalaninya. Yang terpenting, kita sudah buat planning terbaik dalam hal ekonomi, urusan bisnis dan pekerjaan, atau planning terbaik dalam kehidupan keluarga. Dari planning terbaik inilah kemudian kita secara serius mulai melangkah, selangkah demi selangkah untuk mewujudkannya. Serta secara batiniah dalam relung hati terdalam, tidak lupa kita pasrahkan proses dan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa agama, memasrahkan proses dan hasil dari planning hidup kita secara batin tanpa meninggalkan keseriusan ikhtiar lahir seperti ini disebut dengan tawakal. Allah dalam Al-Quran berulang kali memberi petunjuk kepada manusia agar ikhtiar, optimis, dan sekaligus memasrahkan semua urusan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Maka ketika kamu sudah berketetapan hati, tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Di lain kesempatan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka ia yang akan mencukupi. Quran Surah At-Tolak ayat 3. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, suatu ketika pada masa hidup Rasulullah SAW, ada orang Madinah dari klan Ghatafan bernama Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i
yang menakut-nakuti para sahabat bahwa mereka akan diserbu oleh orang-orang Makkah dan akan dibumi hanguskan. Abu Sufyan dan gerombolan musyrikin Makkah akan menyerbu Madinah dan akan menghabisi seluruh pengikut Nabi Muhammad tanpa tersisa seorang pun. Demikian provokasi Nuaim bin Mas'ud untuk menyudutkan nyali para sahabat, sekaligus menggembosi kesetiaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana respon para sahabat mendengar provokasi itu? Tak bergeming, 1 inci pun mereka tak bergeming, dan terpengaruh atas provokasi yang dilancarkan Nuaim yang belum masuk Islam kala itu. Sampai waktu pasukan diberangkatkan untuk menghadapi serbuan musyrikin Makkah di luar kota Madinah, seluruh sahabat tetap setia menyertai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tak sedikit pun gentar menghadapinya. Jiwa dan raga jadi taruhannya. Hanya kepada Allah mereka memasrahkan diri, mengikuti petunjuk Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah pastikan untuk kita. Allah penolong kita, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sesampainya di medan perang, ternyata tidak ada musyrikin Makkah sama sekali. 1 orang pun tidak ada. Setelah menggali informasi, justru Abu Sufyan dan musyrikin Makkah sendiri yang ciut nyali melihat kesetiaan kaum muslimin mempertahankan keimanan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Kebetulan waktu itu bersamaan dengan musim dagang lintas kota, lintas negeri. Setelah positif perang tidak terjadi, kaum muslimin menggunakan kesempatan pada waktu itu untuk berdagang sehingga pulang membawa keuntungan yang sangat besar. Tak jadi perang, tapi justru berbisnis dengan membawa kesuksesan. Dalam konteks inilah, menurut sebagian riwayat, turun 2 ayat yang merekam kisah ini dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Dan orang-orang sahabat Nabi Muhammad yang ada orang lain, Nuaim bin Mas'ud berkata kepada mereka, sungguh orang-orang musyrikin Makkah, Abu Sufyan dan gerombolannya telah berkumpul untuk membasmi kalian. Lalu perkataan itu justru menambah keimanan bagi mereka dan mereka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang menurut kami adalah Allah, dan zat terbaik yang dipasrahi segala urusan hanyalah Allah. Kemudian mereka pulang dari medan perang dengan membawa kenikmatan, keuntungan dagang, dan anugerah dari Allah tanpa ada keburukan sedikit pun yang menimpa mereka, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah adalah zat yang maha memiliki anugerah yang agung. Quran Surah Ali Imran ayat 173 sampai 174. Demikianlah kisah para sahabat yang diprovokasi dan digertak agar takut terhadap serbuan musuh, tapi tak gentar sedikit pun. Tantangan sebesar apapun berani mereka hadapi dengan tekad dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak takut bayang-bayang yang menghantuinya. Demikian pula
Kita orang-orang yang beriman tidak pantas takut terhadap bayang-bayang kehidupan, baik urusan ekonomi, urusan keluarga, bisnis, pekerjaan, dan lainnya. Yang terpenting kita berjalan pada jalan yang benar, bukan maksiat. Kita rencanakan sebaik mungkin dan kita laksanakan urusan kita setahap demi setahap, seiring bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan seluruh rencana, proses, dan hasil kepada Allah, tanpa melupakan ikhtiar lahir sebagaimana mestinya. Bagi orang beriman, tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, jangan takut bayangan hidup, bertawakal saja. Demikian untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.